Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Dewan juri yang arif dan bijaksana, sahabat Fesyar yang kami cinta. Pergi ke Palembang, jalan-jalan, cakep, sampai di sana bertemu teman. Perkenalkan, nama saya Adi Kurniawan, dai muda mirip Syahrukhan. Hadirin, harta bukan hanya angka dalam rekening, bukan pula sekedar emas yang berkilau. Harta adalah amanah yang kelak akan kita pertanggungjawabkan. Laksana lautan luas, keuangan dapat membawa bahtera kehidupan menuju keselamatan atau justru menenggelamkan dalam ombak kehancuran. Dewasa ini kita sering menyaksikan fenomena memilukan. Ombak riba menerjang perekonomian, angin goror mempengaruhi transaksi, sampai pinjol dan investasi bodong yang menghampiri. Hal ini dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada bulan Januari sampai Maret tahun 2026 bahwa ada 10.516 pengaduan terkait pinjaman online dan investasi ilegal. Padahal Islam telah mengajarkan agar harta dikelola secara halal dan penuh keberkahan. Oleh karena itu, pentingnya nilai-nilai dan prinsip ekonomi syariah sebagai pedoman dalam mengelola harta yang barokah adalah judul relevan yang akan kami sampaikan. Saudaraku yang Allah muliakan, sejarah perekonomian Islam diawali ketika Nabi Muhammad melakukan transaksi perdagangan bersama dengan pamannya, yakni Abu Thalib pada usia 12 tahun. Bahkan dalam buku Muhammad a Trader, Nabi Muhammad pada usia 17 tahun telah menjadi pemimpin kafilah dagang ke berbagai negara seperti Syam, Yordania, Bahrain, Bushra, sampai Yaman. Apa penyebabnya hadirin? Karena Nabi menerapkan nilai-nilai dan prinsip ekonomi Islam. Apakah hadirin tahu apa saja nilai-nilainya? Ya, yang pertama, kebermanfaatan bagi seluruh umat manusia. Yang kedua, kepemilikan segala sesuatu absolut milik Allah, merujuk terhadap Quran surah Yunus ayat 55. Yang ketiga, berusaha dalam keadilan, merujuk terhadap Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Yang keempat, pertumbuhan yang seimbang, merujuk terhadap Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. Dan yang terakhir hadirin, yakni bekerja sama dalam kebaikan, merujuk terhadap Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Namun hadirin, realitas saat ini sungguh memprihatinkan. Betapa banyak rumah tangga yang hancur karena perjudian. Tidak sedikit masyarakat yang tertipu oleh keuntungan instan yang justru berujung pada kebangkrutan. Transaksi goror merajalela, praktik riba di mana-mana. Padahal Allah tegas melarangnya. Dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Imam Ibnu Katsir dalam Tafsirul Qur'anil Azim menginterpretasikan ayat ini bahwa riba bukan hanya sekedar transaksi, melainkan eksploitasi yang merampas keberkahan terhadap harta yang dimiliki. Bahkan Rasulullah telah memperingatkan kita jauh-jauh hari dalam hadisnya, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba memiliki 73 pintu dosa. Aisaruha, yang paling ringan dosanya kata Nabi apa? Seperti seorang laki-laki yang berzina menikahi ibunya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2274. Hadirin, ubur-ubur ikan lele. Lalu bagaimana solusinya, Le? Nah, setidaknya ada 4 langkah edukasi yang perlu kita terapkan bersama. Apa saja? Yang pertama, pendidikan literasi syariah. Masyarakat perlu memahami akad-akad halal dalam transaksi seperti mudorobah bagi hasil, musyarakah kemitraan, dan murabah jual beli dengan sistem margin keuntungan yang jelas. Yang kedua, gerakan menabung syariah. Agar apa? Agar harta berkembang dalam sistem yang jauh dari kata riba. Yang ketiga,
investasi halal, memilih instrumen syariah seperti suku, reksadana syariah dan lain sebagainya. Nah, yang keempat hadirin, jangan lupa infak, zakat, sodakoh dan wakaf. Kenapa? Karena hablum minannas terjalin dengan hangat, hablum minallah terjaga dengan sempurna. Saudaraku yang Allah muliakan, prinsip keuangan syariah bukan hanya bersandar pada dalil-dalil agama, tetapi juga diakui sebagai hukum negara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2028 tentang perbankan syariah, bahwa bank syariah menjalankan sistem ta'adil dan ta'awun, yakni keadilan dan keseimbangan, yang jauh dari unsur riba, goror, dan juga objek-objek haram lainnya. Maka dari itu hadirin, ayo kita kuatkan syariah dalam harta guna meraih jariah dalam pahala. Setiap rupiah yang kita arahkan dalam sistem syariah, insya Allah barokah. Setiap edukasi yang kita sampaikan tentang keuangan halal, insya Allah barokah. Setiap upaya yang kita gerakkan untuk menegakkan ekonomi Islam, insya Allah menjadi amal jariah yang tak akan pernah padam. Demikianlah hadirin yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.